mau apapun yang terjadi, lu temanku, lu sahabatku, gitu sih. Saya merasa beruntung karena pada akhir-akhir sebelum beliau meninggalkan kita semua, ada sisi-sisi kebatinan ataupun rohani beliau yang penuh religiusitas. Jadi sempat selama beberapa lama saya bareng dengan Pak De Jajo menemani beliau di Gontor. Banyak hal yang beliau ceritakan tentang kehidupan di luar dari hal-hal yang selama ini yang kita lihat. Beliau adalah orang yang tangguh, orang yang kuat, karena memang terbentuk secara alamnya, memang untuk beliau menjadi orang yang seperti itu. Tapi ada sisi-sisi kebatinan dan religiusitas beliau yang mungkin buat saya adalah sebuah keberuntungan saya menemani beliau pada akhir kehidupan beliau. Itu aja, Mbak. Gue tahu di balik itu ada sesuatu yang ya kedekatan kita sama dia, ya. Jadi orang-orang lain dia nggak bisa berekspresi, sama gue apa aja ditumpahin. Jadi ya buat gue ya suatu kebanggaan mungkin. Mungkin berarti kan dia percaya kan. Ya, karena mungkin ada emosi-emosi lama atau emosi-emosi cetek apa dalam yang nggak bisa diungkapin sama orang lain. Nah, Malek nih. Jadi gue jadi tong sampahnya dia. Ya tapi itulah ya namanya sahabat. Ya, mau semarah apapun kembali ke prinsip dasarnya. Mau apapun yang terjadi, lu temanku, lu sahabatku, gitu sih. Kalau jalannya ini jalan gua. Kakak-kakak senior mau tanya bagaimana kesan-kesannya selama berteman dengan Kang Jajo. Om Uca, Apa ya? Om Tony, Om Tole, Naik turun sih. Om Yudi. Naik turun sih. Gak ada yang bisa diledekin lagi Iya, sekarang. naik turun sih. Kalau hubungannya sih naik turun. Kadang-kadang sebel, kadang-kadang enggak. Gak ada yang bisa dicengin lagi sekarang. Naik turun ya. Kalau mau hubungan sama dia mah naik turun. Berkesan, Mbak, berkesan. Banyak pengalaman yang dia sharing sama kita gitu. Banyak pengalaman yang dijelasin Dan ke kita. keilmuannya. Iya, betul. Pengalaman semuanya lah. Iya. Tanya Om Tole. Cukup jenaka sih kalau almarhum tuh. Iya, iya, iya. Cukup iya. jenaka sih. Nah, ya. Kalau hubungan sih naik turun ya. Walaupun abadi. Om Tony. Ya, almarhum sosok yang menarik dari sekian banyak sahabat-sahabat yang menarik kayak gitu. Lantas dinamika saya pribadi juga sempat sampai marahan musuhan karena melanggar prinsip-prinsip pertemanan. Tapi kemudian sebulan 2 bulan ketemu lagi, Biasa lagi. biasa lagi, baik lagi. Tapi ada satu hal yang kemudian mungkin jadi pengingat buat teman-teman sama yang muda-muda itu adalah bahwa dia adalah orang tua yang punya waktu
banyak dan bebas dan tidak berhitung untuk berbagi ilmunya ke berbagai tempat. Sehingga ada teman-teman yang di Malang yang junior kayak begitu, dia bilangin, Bang, kita kehilangan orang tua yang mau ngajar kemana-mana. Dan ternyata memang sedikit orang yang bisa kayak begitu, dan passionnya besar untuk berbagi kayak gitu, dan dia tidak berhitung segala macam. Dan itu yang buat saya sih bahwa ini yang menguatkan pertemanan, bahwa sebagai sahabat juga tetap aja dinamikanya ada, tapi ada Ya, satu. maksudnya adalah sering beda pendapat, Oh, tapi iya. dia selalu terbuka. Tapi kalau beda pendapat mah biasa kita Biasa. juga. Cuman kalau udah berbeda prinsip kayak begitu, itu harus pakai gebrak meja dan marah. Iya. Gitu. Tapi Tapi dia kemudian, akan tetap selalu jadi orang menyenangkan sih. oh iya, setelah itu kembali lagi, kemudian gimana lu, kabar lu sehat, kayak gitu itu. Jadi kalau dibilang tuh bahwa orang tua yang bisa pergi kemana-mana untuk sharing itu nggak banyak. Dan sekarang kita kehilangan orang yang bisa kayak begitu sampai umur-umur terakhir dengan keterbatasan fisik. Jadi kalau dibilang sih buat kita almarhum itu istimewa, menyenangkan, menyebalkannya juga tertutup dengan menyenangkan. Iya. Itu Dia di mata teman-teman junior itu kalau dibilang sinterklas dia. Ya. Dia tidak mau menerima apa-apa, dia lebih cenderung ke berbagi sebenarnya. Dia nggak, terus kalau hidup dia nggak mencari hidup yang lebih apa ya, dia lebih mencari kepuasan hidup. Nah, artian dia nggak mencari materi dalam kehidupan. Dia mengalir aja begitu aja. Ada materi tidak nggak ada materi, dia benar-benar cukup dengan tertawa gitu aja. Cukup dengan berbagi, dia udah puas dengan itu. Gue suka banget sama dia. Karena lagi banyaknya ya udah mulai termehek-mehek. Terlalu panjang lu ya, sama dia ya. sempet soalnya lagi banyak duit, dia sampai duitnya nggak dipegang sama dia sendiri, betul, sama betul. orang gitu loh. Maksudnya ATM-nya. ATM-nya nggak pernah dipegang sama dia, Iya. sampai habis duitnya itu dia udah puas begitu aja juga. Hebat tuh orang, benar hebat. Ya, satu yang kemudian juga jadi bahan buat teman-teman, dia tuh nggak ada diskriminasi. Mau umurnya yang lebih muda, khususnya ya sampai muda nggak pernah tuh ada gitu. Betul kan. Ya kayaknya dia masuk kemana-mana ya dia tuh ya. Iya betul. Ini yang muda-muda. Iya. Betul. Yang tadinya jam 4 kita sudah memulai dengan tema mengenal sifat terjangnya almarhum. Harapannya adalah dari mengenal sifat terjangnya almarhum, lintas generasinya tahu tentang bagaimana sih sebetulnya almarhum itu main kesana kemari dengan berbagai kompetensi, dengan berbagai kemampuan bersosialisasinya, bagaimana kemudian dia juga bisa menjaga silaturahimnya. Lantas yang kedua, kita akan ada tahlilan setelah Bada Isya. Kalau tidak hujan kita ada di depan backdrop, ya. Sekaligus kita mengundang Ustadz dan jamaahnya untuk memimpin sholat isya bersama, langsung tahlilan. Dan diharapkan bahwa sesuai dengan janji terakhir, Anissa dan mungkin ibunya, nggak tahu juga ada dari pihak Golop, ada 5 orang yang mau datang, Bang.
nggak tahu siapa aja yang datang. Harapannya dia ikut di tahlilan. Kemudian tahlilan selesai, kita akan break sebentar, kemudian kita akan lanjutkan dengan tema yang terakhir, yaitu renungan. Renungan adalah seperti yang dituliskan di dalam bukunya Norman tentang sahabat alam, bahwa bukan seberapa banyak kita kemudian melakukan petualangan dan euforianya kayak apa, tapi makna apa yang bisa membantu kita untuk membentuk karakter dan sekaligus bermanfaat buat diterapkan di dalam kehidupan. Karena nanti yang hadirnya juga kan dari berbagai lintas generasi nih, berbagai komunitas, berbagai organisasi, sehingga ini yang kemudian diharapkan bisa terus berkelanjutan menyebarkannya, sehingga lintas kebermanfaatannya menembus semua batasan organisasi, komunitas, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan di renungan itu kita berbagi lagi, tapi mengarah kepada makna apa yang didapat dari berhubungan dengan Jajo, atau kemudian Jajo yang kemudian memberikan pemaknaan. Ditambahkan juga dengan penayangan pengantar renungan dalam foto dan video kompilasi. Walaupun dari beberapa teman kontribusinya juga nggak lengkap, tapi paling tidak setelah dilakukan sensor oleh badan panitia, ternyata nggak nafsu makan, karena ternyata kena hatinya. Tapi kayak apa filmnya, tapi memang harapannya sih kita akan nambah lagi sahabat-sahabat almarhum untuk bisa hadir. Tapi karena memanfaatkan cuaca ini yang juga rada mahal nih, kemarin itu sebelum jam 4 itu udah turun sampai kemudian setengah 7, jam 7 sudah mulai rintik-rintik, setengah 8, jam 8 sudah mulai berhenti. Jadi kita akan menggunakan area di sana sama di sini. Tapi mumpung sekarang lagi cuacanya bagus, saya ingin mengajak para sahabatnya Jajo dari lintas komunitas, lintas generasi untuk berbagi, karena di lingkaran sana jangan ada lingkaran di luar sana, jangan memperlihatkan Anda sebagai generasi yang mudah-mudahan ngumpul aja sama yang gitu. Ya. Masuk sini, kayak gitu. Oke. Nah, saya tidak akan menunjuk dulu, tapi paling tidak dimulai dulu lah dengan komandannya Ideru. Yang nyuruh kisah anak lurah sih. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman sahabat senior yang saya hormati. Oke, di sini mungkin kita berkumpul bersama, hadir dari mana-mana untuk sebuah nama, Jajo. Kalau orang dengar Jajo itu konteksnya itu luas, ya, dari mulai yang dunia sebelah sono sampai yang sebelah sono. Iya, itu udah komplit itu. Orang ini udah komplit, ya kan, mau omongannya, tindak tanduknya, kita semua sepakat kalau orang ini luar biasa lah. Tapi tentu semua kita sepakat, apapun itu, pasti kita cuma kenang yang baik-baiknya. Dulu pernah kita bikin kesepakatan sebenarnya. Lu nanti kalau mati, kita buka-buka aib ya. Kesepakatan itu beneran. Wah, seru tuh kata dia. Yoi, kalau orang biasa kan ngomong-ngomongan normatif, kita buka-buka aib. Oh iya. Tapi apakah iya? Apakah mungkin? Enggak kan ya? Enggak mungkin. Segibah-gibahnya kita ya pasti ya gibah asik, gibah positif. Iya.
Jadi kesan mendalam buat saya pribadi, apalagi tentang Ideru, katanya bilang Ideru. Saya dari kemarin berkomitmen kalau untuk momennya Jajo, gue pakai seragam. Walaupun sebenarnya paling aneh sendiri kan, tapi karena ada janji sama dia. Mungkin teman-teman tahu lah, kalau dia ngobrol, kumpul-kumpul, dia selalu bilang gini, gua nih di Mapala anggota, di Tren anggota kehormatan, disebutin tuh semua tuh. Ada kali 30 sekian sampai 40, gua nggak tahu deh. Cuma di diri doang gua nggak dianggap. Itu selalu gibahnya tuh kayak gitu. Cuma di diri doang gua nggak dianggap, katanya. Iya, ntar kan nggak mungkin kan ngangkat Jajo gitu, cuman ya lo anggota ya. Kita bikinin kan momennya ya. Mau pas Diksar, mungkin kita mau bikin tahun depan di Padang atau di mana, di Lombok apa Natuna, gue kata jauh, ya kan. Nah akhirnya kemarin September cobalah iseng bikin rigging di Cinagara, bikin rigging, bikin training center lah ceritanya, buat memang niatnya sih saya dedikasikan buat dunia relawan. Kita bagi cita-citanya bagaimana menciptakan 1 juta relawan terlatih, maunya gitu ya. Bikinlah rigging, bikinlah aula kecil, terus rencananya dia yang akan gunting pita, niatnya disitulah niatnya kita mau lantik beliau, ya kan. Seiring waktu jalan tek masuk ke rumah sakit. Wah, tapi kita tahu dia lah kan, semangatnya luar biasa, ntar juga sembuh. Nggak taunya makin kesini ya kita tuh semua sama-sama tahu. Jadi akhirnya nggak kesampaian, jadi punya utang. Saya punya utang janji yang mau melantik dia. Jadi itulah kenapa dari kemarin begitu saya dengar dia kritis, saya ke rumah sakit juga pakai baju seragam. Ketika meninggal juga pakai baju seragam. Ketika hari ini pun kita mengenang 40 hari beliau, saya pakai seragam. Jadi itu saya mau memberi penghormatan kepada beliau. Dan itu juga yang saya akan lakukan kepada seluruh sahabat dan senior-senior saya. Yang boleh dibilang, kalau dibilang, itu bedanya kita berorganisasi, bukan berkomunitas. Kita punya jiwa korsa, kita punya brotherhood. Itu kita. Jadi demikian teman-teman, sahabat, senior semuanya. Nanti mungkin ada sesinya saya akan menyerahkan piagam yang mungkin akan saya serahkan kepada keluarganya. Mbak Sasa belum datang ya? Ya nanti mungkin saya minta sesi sedikit untuk menuntaskan janji tersebut. Demikian Ketua. Mana Ketua? Hei. Dia ngerumpi. Oke, baik para senior, para sahabat, demikian dari saya. Sedikit tentu banyak cerita-cerita, tapi ya buat saya sih momen ini saya mau cerita itu aja dulu. Demikian, monggo silakan selanjutnya mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu tentang Jajo. Sebelumnya saya dapat pesan juga dari Om Icin sama buat Mbak Bina sama Bang Edmond. Salam dari Bang Icin karena Bang Icin nggak bisa hadir masuk dalam jadwalnya terapi. Oh. jadi dengan kata lain cepat-cepat harus disampaikan gitu karena berita terakhirnya kayak gitu. Maaf bukan saya nggak dengar nih Pak Komandan. Saya dapat pesan penting amanah yang harus saya sampaikan. Jadi tektok aja ya. Jadi jangan terlalu formal lah, biasa kan kita ini
ada generasi muda di belakang sana yang ngelihat nih, asik nggak nih yang sepuh-sepuh, yang senior-senior, asik. Jangan sungkan-sungkan, jangan bikin barisan sendiri. Kita juga masih muda. Hah? Sekali pertegas kayak gitu. Makanya kalau mau bandel, abisin bandelnya Yudi. Ayo silakan lagi. Apa? Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan salut kepada kawan-kawan Jajo ya. Saya bela-belain di sini karena Jajo. Pakat. Pakat? Pakat banget. Saya kenal Jajo waktu dia masih SMA. Periode saya periode tahun 70-an. Mungkin ada juga nih. Ada nggak yang kawan SMA Jajo? Mbak Resti. Oh, anak SMA 10 juga ya? Ya, anak asli sih kenalnya. Oh. Tapi sejak zaman SMA mah. Saya dulu sebenarnya saya anak Bandung. Saya ke Jakarta, akademi kita di Makomeng semua. 73, 74, 75 ya. Semua lulusan Makomeng kampusnya. Ya. Kalau di Bandung saya akademi Bak ARD Giri. Kalau tahun 70 pasti tahu lah. Tahu, Mas Lis? Saya aktif di Garata dulu namanya. Saya Jeffy Badak, Jeffy, Effendi Soleman gitu ya. Tahun 70-an. Pertemuan di Rawamangun, saya kenal nih. Namanya Dondi Raharjo. Ternyata karena dia fasih bahasa Sunda, ngobrol-ngobrol, namanya tahun 70-an ya. Saya dulu pendaki gunung hitungannya kere. Jadi modal sarung sama peda, saya naik gunung ke Semeru kayak kemana. Jajo aktif dengan saya di pecinta alam SMA 10 karena Jeffy Effendi alumni SMA 10. Bukan Effendi Sun ya, Soleman. Soleman. Yang Cadik itu ya. Kemudian itu ada Jajo. Jajo dengan sahabatnya Made. Made itu yang punya golf. Ya. Itu gengnya kita tuh ya. Anaknya Jati. Nah, Made itu yang sampai hari ini saya salut sama adiknya siapa Nia apa Nia ya? Yang mengurusi Jajo sampai akhir. Begitu saya tahun 75, Jo ikut gua masuk ke Bandung. Gua kenalin sama anak pendaki itu di Bandung. Kalau di Wanari ya angkatan 72, 73 lah saya. Makanya di foto itu, kira setahun 2 tahun lalu ngasih foto itu. Foto tahun 76 saya naik Gunung Cermai. Batch organisasi saya di Bandung namanya Trem itu, yo ini asli dari gua, langsung dijahit di Romangun. Yang di foto sebelah kiri itu ya. Dia Trem, yo gua udah nggak punya loh. Kira-kira kemarin yang beberapa bulan sebelum sakit, cari tuh di lemari lu ada nggak baju lo yang hijau itu yang 76. Wah, gua cari di mana nih man? Cari, adanya di album ternyata. Kisah Jajo itu lanjut. Saya aktif 75 sampai 79 tuh di Malang, Surabaya. Dengan suaminya Babina. Saya kenal Mas Heri itu tahun-tahun segitu, 70-an. Sahabat Jajo! Senior.
Jajo. Berjumpa lagi. Saya memberanikan diri sebagai saksi hidupnya Doni Raharjo. Pertimbangan saya sederhana. Saya berani bersaksi Jajo orang yang sulit saya cari sebagai orang yang setia kawan. Itu dulu ya Pak. Dia dengan tulus ikhlas mau membela kawan. Tanpa pamrih, yang saya tahu aktif dengan saya 30 tahun sejak tahun 75 itu benar-benar dia membela kawan. Saking membela kawan, kisah cintanya pun kebendung-bendung. Ngebelain kawan. Dia ngomongin dia ini saya tahu persis. Ngomong ada 3 cewek pendaki Gunung Pucitalang, Asmi. Yang sebenarnya Jajo uring-uringan tuh. Karena setia kawan, disamperlah dia sama Herius. Ada siapa lagi tuh? Jajo itu benar-benar jinak-jinak merpati. Kalau yang lain jinak-jinak soang, nyosor terus. Di situ kalahnya Jajo. Iya, kalah dia. Di Surabaya, di Malang pun saya bersaksi juga. Secep gayanya flamboyan, tapi jinak-jinak merpati. Saya gayanya ucok arahap, playboy cap kodok, tapi metode saya jinak-jinak soang. Gua sosor aja terus. Jajo kalah gitu. Di Malang sama Surabaya, sekian episode kalah Jajo. Tetapi kelebihannya, dia bisa menampilkan, membantu rekan-rekan. Saya bicara episode Malang Surabaya. Waktu itu dia ilmunya belum seperti sekarang, ya. Masih kalah waktu itu sama Bonggeng gitu ya. Dia kan Bonggeng ikut saya juga tahun 73 malah. Jajo belum, tapi dia orang yang dengan cermat mau mempelajari satu ilmu teknik hidup di alam bebas, namanya Doni Raharjo. Ya, waktu tahun 77 kita buat kegiatan di Watu Posek Korom, ya, Jajo itu dengan sendirinya mau cawe-cawe dengan kawan-kawan Brimob. Akhirnya dia lebih menguasai ilmu tentang tali menali dari kawan-kawan Watu Posek Korom. Ya, karena dianggap Jajo saya dulu sama-sama di Garata, di Malang Garata juga sudah nongol dari tahun 70-an gitu ya. Jajo memanfaatkan situasinya untuk menggali ilmu. Saya kalah di situ, saya akui. Saya ilmunya waktu itu hanya ngerayu cewek. Nah, itu saya berhasil, kalah Jajo. Apa karena saya menang kumis, saya nggak tahu ya. Dan sekian lama itu Jajo, saya pikir cukup stop sampai di situ. Saya kasih medianya, Jo, latih anak-anak trem di Barak Rindam Jaya. Dari tahun 80-an. Tahun 80-an Jajo kena talinya masih tali Manila itu. Ari Skyker sama, Ari juga masih junior pakai itu. Tapi karena ini baraknya barak militer, dia saya posisikan kena jebakan Batman saya, instruktur. Nah, hebat nggak tuh? Masih gagap dia sama gitu-gituan, cok segala macam. Ini instruktur rock climbing, Jajo tuh. Dari sekian ratus anggota trem yang angkatan itu, karena pernah dilatih sama Jajo, sangat kenal dengan Doni Raharjo. Karena kalau Haris Kegar sekali ngelatih pulang ke Bandung. Kalau Jajo mangkal terus di anak-anak trem. Itu periodenya dia. Ya, saya meskipun saya lebih banyak di Papua, tetapi sekarang sudah Facebook segala macam, saya komunikasi terus sama Jajo, saya monitor terus. Itu saya salut benar, Jo lo hebat, kalah gua. Lo menguasai sama Dr. King dia, yang gua, dia speleologi. Jajo kuasai. Jo lo kembangin lagi.
Ya, ini yang sulit saya cari anak-anak muda sekarang. Ada satu-satu sibuk dengan komunitasnya, gitu ya. Apalagi ada komunitas pendaki gunung selfie sekarang ribuan orang anggotanya. Nggak perlu ikut-ikut pendidikan dasar yang repot-repot. Ya cukup mepo-mepo pakai ATM, gitu ya. Naik gunung rame-rame, gitu ya. Tinggal kita sama Yudi mikirin sampahnya sekian ton, begitu ya. Hal ini yang membuat saya, suaminya Mbak Bina, si Ogun, Jajo. Komunitas saya sedikit terbatas, selektif, tapi orang-orang tertentu yang secara nurani sama saya dekat. Itu yang saya pelihara terus. Suaminya Mbak Bina, Hari, Bongkeng, tapi yang leading namanya Doni Raharjo. Dan disepakati sama profesor-profesor Akademi Bak Air Jayagiri sama S2 lulusan kampus Makomeng. Kita sepakat, ini orangnya, Doni Raharjo. Welcome to everybody, dan dia mau diundang kemana saja. Kadang-kadang pakai duit sendiri. Kadang-kadang pakai duit sendiri. Lu duit dari mana aja? Udah pokoknya ada jalannya deh. Ayo udah. Saya sengaja datang ke rumahnya sana ya, hanya mau ngecek kondisi dia bagaimana. Kalau finansial masing-masing punya rezeki, Jajo ternyata baik dengan semua kawan. Hanya saya melihat begitu kondisi terakhir seperti itu, ini juga bagian contoh buat yang muda-muda. Jangan ngikutin yang aki-aki ini. Dari sisi negatifnya ya. Dulu kan kawan kita si Fast Regal Johnny Walker. Ya kan? Kita lulusan itu kan Malang, Surabaya, Bandung itu kan lulusan si Fast Regal Johnny Walker paling sedikit Belis. Tahu itu juga. Kita waktu itu ngangetin badan. Om Yudi ya. Kita waktu itu tahun 70-an euforia. Tapi tidak disangka bahwa itu membawa ke bagian tubuh kita ada yang tidak baik. Yang ini jangan kita tularkan ke anak-anak gunung yang baru-baru. Saya berkinan begini, Bung Tony sama Bung Alex ya. Kalau insya Allah saudara-saudara juga ada keinginan. Dengan fasilitas seperti ini, atau ada satu tempat yang bisa kita jadikan, kalau bahasa saya kan zamannya Winetau sama Old Shatterhand. Old Shatterhand zaman saya. Termasuk Jajo juga zaman begitu-begitu. Cuman gondrong begitu, saya digondrongnya kribo. Ah, Yudi pantas nih Winetau. Waktu tahun 70-an. Nah, kita kalau bisa secara nurani kita sepakat. Bagaimana Jajo dengan kebaikannya, Herius ada rencana mau membukukan, memberikan ulasan yang lebih serius dalam bentuk tulisan. Oh, saya salut benar. Satu itu. Kedua, Bung Alex, Bung Tony punya ide seperti ini, itu untuk saya surprise dan salut. Saya nggak bisa melakukan itu. Anda ternyata jauh di depan saya memikirkan soal posisi dan Jajo. Jangan lihat dari sisi ininya loh. Ini nilainya cukup tinggi untuk saya, untuk kepentingan masa depan pecinta alam dan pendaki gunung Indonesia. Saya pun mengalami krisis di regenerasi, agak sulit sekarang Bung Tony. Kita berkompetitor dengan pendaki gunung selfie yang rame dengan mepo, harus bayar sekian, pakai porter. Di atas selfie habis. Ah, kalah kita ini. Kalah sama sosial. Kalah kita udah. Kalah, tidak terseleksi. Ini termasuk rindunya Jajo
Gimana nih Mon? Zaman kita sudah lain. Tapi kita jangan menganggap negatif komunitas itu. Kita salut. Kita nggak bisa Jo ngumpulin orang ribuan di perahu. Kita nggak bisa. Ternyata mereka bisa. Kirim anak TEM yang angkatan 80. Kamu datang ke sana tuh, diminta, diundang. Kasih pesannya. Kalau bongking sama saya kan terus. Kita soal sampah. Maksud saya kawan-kawan yang lain, dengan ada inisiatif membangun marwah Dondirajo, satu saya setuju. Kita masing-masing kan ada kelebihan kekurangan jaringan. Bagaimana kalau Dondirajo kita jadikan bukan selevel Hairil Anwar atau Mas Renda, Mas Willy, enggak. Mas Willy dengan hidupannya, lingkungannya gitu ya, dia menciptakan dengan portofolionya dapat. Nah melalui Mas Herius, kalau memang bisa membuat portofolio Jajo dalam bentuk lembaran, itu bisa kita sepakat ada sesuatu bukan mendewakan Jajo, memberikan contoh kepada pendaki gunung di Indonesia. Ada warga negara Indonesia yang punya itikat baik memberikan ilmu kepada semua komunitas. Baru kelas 3 SMP. Nah, artinya saya kelas 80. Ada cerita tentang umur nanti dengan di akhir apa namanya? Itu. Jadi tahun 75 itu Jakarta kan masih ada kegiatan namanya Palajaya. Mungkin masih ingat yang generasi baby boomer masih ingat lah gitu. Ya, saya mungkin generasi baby boomer yang udah di akhir nih Pak nih. Saya tinggal di Komplek Pendidikan dan Kebudayaan di Kemanggisan. Nah, apa namanya? Karena saya SMP ada SMA dong. Yang SMA itu juga sama aktif. Jadi kalau kita ngumpul di komplek itu, kita lihat senior-senior saya kan jarak antara SMP sama SMA kalau zaman dulu kan atau sekarang juga kelihatan jauh gitu ya, kelihatan agak ada gapnya gitu. Tapi kalau sekarang kan enggak, umur sekian tahun kita ya baur aja. Nah, saya lihat senior-senior saya yang suka mengajak kita untuk camping di Palajaya itu, beberapa Palajaya gitu ya. Ada sosok yang agak berbeda dengan yang lain. Jajo itu hebatnya itu, Jajo kan bisa masuk sana sini masuk. Saya juga tanya, ini anak mana nih? Oh, nah ini setelah saya tahu ternyata dia anak Barata, tapi dia kepala, kemudian dia yang terutama itu dia juga sering diliput oleh media karena keaktifannya itu. Kalau dulu kan ada zamannya Mutiara atau majalah apalah, ada nama sosok ya Jaharjo. Saya lihat, oh ternyata dia bukan anak Mapala. Perkiraan saya dia anak Mapala karena aktifnya dengan senior-senior Mapala gitu ya. Singkat cerita, masuk 80, saya kebetulan pernah jadi ketua Ekatitra, ketemu Jajo. Sebelum saya jadi ketua juga akhirnya ke 80 Bu Evita yang membawa Jajo. Bisa Jajo di sini gitu. Waktu itu cuman apa namanya sekitar saja dengan kenal dengan Jajo. Nah, berlanjutlah dia hampir kalau ke kampus UNC itu selalu nelfon saya, Wan lu nggak sini, gue di sini gitu. Karena sudah sering itu lagi. Dia setelah kegiatan itu, karena saya jadi ketua ya mau nggak mau saya harus aktif di berbagai kegiatan ya. Nah ketemu lah jadi kegiatan camping macam-macam lah, kegiatan pelatihan di Baluran bareng sama Jajo. Baluran itu tahun berapa? 86 ya. Rescue STM 6, kemudian di Galunggung, selalu ketemu Jajo. Ada aja. Nah situlah jadi dia kalau kayak kita tuh hampir selalu telepon saya, Wan,
sini dong, gua ada gua di sini gitu. Dan hebatnya Jajo tuh itu, dia nggak pernah mau dibayar, paling ya tabrakan aja, udah saya udah. Dan juga kalau saya antar pulang, herannya itu nggak mau sampai rumah, wah nanti gue sampai Cibitan, ya ada malah gue bilang gue mau jauh, gue di Bantar rumah lu, karena nggak usah gue bikin aja gitu. Bahkan saya kan orangnya nggak kepoan gitu, lain dengan Jajo. Artinya saya nggak pernah menggali pribadi orang gitu. Tapi kalau Jajo itu tahu saya tinggal di mana, relasi saya dengan senior Mapala itu di mana. Dia hebatnya Jajo itu ingatannya kuat untuk teman-teman itu. Kalau kita cerita dia cerita, oh itu biasa, itu Jajo tuh. Atau itulah pertemanannya itu dia tidak hanya tahu aja tapi tahu banyak gitu, itu Jajo. Nah sekarang cerita terakhir, masa terakhir saya kebetulan apa namanya ikut para layang sekarang saya. Jadi zaman COVID selama 1 tahun nggak ada kegiatan, saya pikir para layang aja lah kegiatan saya. Nah ternyata begitu saya bilang sama teman saya, gue mau ikut para layang. Ada teman saya senior saya, junior sebetulnya statusnya, tapi ini para layang udah lama. Gue mau ikut para layang. Ya oke. Jajo udah ada tuh di situ, dia bilang. Oh masa sih? Wah, gue bilang. Oke begitu, dan gue bilang oke senior, siap gue bilang. Tapi anehnya Jajo tuh nggak mau saya kalau saya bilang ngakuin senior saya, padahal usianya 3 tahun di atas saya loh. Coba lihat di Facebooknya, kalau saya komentar dia bilang siap senior, siap kakak. Ya, gue kadang-kadang saya suka marah sama dia, Tuhan lu jauh daripada gue gitu. Tapi apa namanya, kayaknya dia itu dia dengan tagline yang Become Forever itu ini muda terus gitu. Jadi dengan saya ingin kompetisi mana yang muda mana yang tua gitu. Tapi oke lah itu nggak apa-apa. Terakhir ketika Jajo sakit di yang di Bidong, 3 hari sebelum keluar dari tempat sakit dia telepon, "Wan, lu nggak sini?" "Mana lu jualan udah bilang sini sebetulnya ini sini." "Oh ya tuh," gue bilang, "entar nih gua mana dari kita, kebetulan dari kita lagi ada kegiatan yang di sana dan gitu." Nah kemudian setelah kebetulan ketika ada momen udah selesai, saya sama kita sama Lito ke rumah sakit. Di rumah sakit udah nggak ada. Oh kaget juga, wah nggak mau ini. Ternyata dia udah pulang ke rumah yang itu. Yaudah, ini saya japri dia bilang, saya bilang, oke, kirim sama dia, saya datang ke situ. Dan satu hal yang bikin saya terenyuh itu karena dia begitu saya datang buka pintu, dia ngeliat kantong saya ada rokok gitu. Saya juga, ini pasti si Jojo, katanya tuh beda gitu. Saya sebagai perokok gitu, ya tahu lah gitu. Udah gitu dia langsung ini ya, ambil rosek, gue bilang, jangan jauh lu bilang kalau ntar ada apa-apa gue salahin lu jagat Mapala, gue bilang gitu. Udah, gue bilang nanti aja gue. Nah dia langsung beralih ke si Hito, toh lu minta lu Hito malah juga, lu tahu kan gue nggak ngerokok gitu, tapi kan ini gue pengen udah lama ngerokok nih. Nah ketika dia ngobrol itu saya lempar air, tas di backline saya, dia nanya, "Mana rokok lu?" "Nggak ada, gue nggak bawa rokok." "Ada lu." Gue bilang, "Gue lihat tadi, digeledah saya." Digeledah, tapi nggak ketemu. Ya pikir, aduh gimana saya sendiri juga sebagai perokok, tahu lah suasana itu. Gue bilang, "Jo, oke lah nanti lu sembuh dulu, lu minta rokok apa aja gue kasih."
Oh, dia macam-macam, udah gitu pulang. Beberapa saat kemudian dapat kabar di rumah sakit, saya datang, sudah nggak berdaya, dia jawab, sudah jalan hidup masing-masing gitu. Itu mungkin sekedar apa namanya dari saya sih kenal saya dengan Jajo, dan kita juga sangat kehilangan karena memang pada saat bulan Februari kita ada momen pelantikan siswa, dan pada saat itu kita angkat Jajo jadi anggota kehormatan. Nah, partisipasi di Eka Cita Jajo saya pikir luar biasa gitu, sehingga teman-teman mengangkat beliau jadi anggota kehormatan. Barang gitu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga untuk almarhum yang lain, entah Ogun, entah si Kang Item, Wanandri, dan yang lain-lain, itu juga tetap kita berbagi. Dan harapannya jangan kemudian merasa kecil hati kalau belum kebagian. Mudah-mudahan kita pastikan nanti kita sampai renungan sampai selesai, biar full kita nyelesain itu kayak gitu, karena secara emosional saya terganggu sampai 7 hari, tahlilan ke 7 hari, tapi kemudian setelah itu recovery-nya berhasil, berikutnya lagi dan seterusnya. Nah, akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Nanti kita bercerita lagi, kita terusin lagi, tapi apa yang disampaikan tadi juga dengan kelanjutan, kita sedang pikirkan eksekusinya yang continuous, gitu ya. Kalau nggak continuous mau ngapain juga bang, kayak gitu. Dan kita masih terbuka untuk saran bikin apa dan seterusnya. Ya, ya. Oke, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta 2 menit saja, saya takut ada yang bubar gitu ya. Baik, saya teman Dajo itu dari tahun 81. Setelah itu kami sibuk masing-masing dan seterusnya. Saya pengen cerita yang terakhir karena 2 menit saya minta. Luar biasa loh, Dajo itu di akhir hayatnya dia bagus banget. Kami sempat beberapa terakhir hari kami suka chat gitu ya. Dan Dajo itu sangat religius. Menjelang akhir-akhir itu dia sangat religius. Kata-kata yang dia keluarkan itu bagus-bagus banget. Gitu ya. Jadi ini yang saya sampaikan, kalau kita tahu selama ini kan katakanlah Jajo yang cerita-cerita yang begitu gitu ya. Tapi di akhir saya melihat dia sangat religius. Subhanallah, luar biasa. Itu saja, terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti Mas Kumbo atau yang lain siapapun harapannya bisa sampai malam renungan untuk kita bisa lanjutin, karena insya Allah juga ada generasi baru lagi yang datang ya. Dan mohon banget jangan kecil hati kalau kita stop dulu di sini. Kita lanjutin nanti di malam karena kita mau break dulu untuk sholat malam dan makan malam, kemudian sholat isya, kemudian tahlilan, karena saya pesannya bahwa Ustadz dan jamaah santrinya akan datang ke sini pada maghrib dan menyiapkan diri untuk bisa sholat isya berjamaah lanjut dengan tahlilan. Dan harapannya dengan cuaca kayak gini di luar itu kita akan bikin tahlilannya di outdoor kayak gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau saya tahu haru birunya ingin keluarin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.